Ya, kembali lagi di konten bereaksi. Kali ini kita akan review film keluarga. Betul sekali. Prequel dari seriesnya. series yang paling ditunggu-tunggu se-Indonesia. Sangat tenar lah. Jadi dari film Dilan ya kan, Dilan 1990. Hah? Iya benar. Dilan 1991, Milea dan Ancika. Iya, kali ini kita mundur ke belakang lagi ke zaman Dilan masih kecil. Jadi film yang kita tonton kali ini adalah Dilan 1983, Oh Aini. kalau udah kata orang-orang udah reviewnya buruk karena mau tahun berapa lagi nih ya. Karena jeda dari Ancika tuh cuman 6 bulan ya, 5 bulan atau 6 bulan gitu. Lama. Kan dalam tahun ini juga kan. Iya, Ancika kan Januari. Terus tiba-tiba muncul Oh Aini nyeritain si Dilan SD. Bukunya aja baru terbit ya dia. Oh iya. Jadi bukunya terbit sekaligus bisa dapat tiket. Iya, jadi beli buku itu gratis tiket nonton. Bener. Masih disutradarai oleh Pidi Baik ya sebagai penulis. Dilan ini juga disutradarai oleh Fajar Bustomi. Iya. Dan ini PH-nya beda ya. Sekarang dipegang sama Falcon. Film Dilan ini baru tayang ya kemarin hari Kamis 13 Ya. Juni 2024. Terus diperanin sama Bocah-bocah. diperanin oleh Muhammad Adiat sebagai Dilan kecil. Yang main di itu ya. Yang main di Pengabdi Setan. Anak Pengabdi Setan. Ya. Terus ada Malea Emma Chandrawijaja sebagai Melin Mary Oi. Ya, ini adalah cem-cemannya si Dilan, cinta monyetnya lah ya kan. Terus masih ada bundanya Dilan yaitu diperanin sama Ira Wibowo. Jadi udah hampir 5 film ini ya, 5 film ini. Mereka dia selalu ada di semua film Dilan. Ada Bucek juga sebagai bapaknya Dilan. Ada Adzana Asel sebagai Ida, Zayan Saka sebagai Landin, Muzaki Ramadan sebagai Banar, kakaknya Dilan ya. Iya, terus ada Cleo Haura sebagai Wati ya. Wati itu sepupunya Dilan ya. Dan lain-lain. Ada Cok Simbara juga. Iya, dan Ninik El Karim itu sebagai neneknya Dilan. Terus Cok Simbara sebagai kakeknya Dilan. Dan lain-lain ya kan. Karena terlalu banyak. Jadi intinya gimana ceritanya? Ya, intinya berbeda lah ya sama cerita Dilan 90 derajat lah dengan Dilan yang udah. Kalau Dilan sebelumnya nyeritain tentang romansa cintanya dia ya. Iya benar. Nah di sini dia sama tapi pas masih muda ya? Dan lebih banyak bermain. Karena ini kan film anak-anak ya. Iya, betul. Semua umur. Jadi kayak mematahkan ekspektasi dan komentar buruk yang orang-orang ya tentang Dilan. Kali ini filmnya tuh bukan tentang cinta-cintaan dong ya, walaupun tetap ada unsur cinta monyet gitu, tapi nggak full romance karena ini lebih ke ya itu tadi film keluarga, persahabatan sama ya udah kisah hidupnya Dilan di zaman 80-an yang digambarin seperti apa gitu kan. Ya di sini juga sedikit nyenggol-nyenggol kejadian pada zaman itu ya. Kayak Petrus gitu terus maraknya judi SD-SB di Bandung ya kan. Iya, terus zaman Soeharto yang pokoknya tentang Soeharto aja. Terus kan ya yang suka Petrus tadi yang dikarungin itu. Ada juga sedikit lah scene di sini. Karena kan bapaknya Dilan juga tentara gitu ya. Nah jadi ceritanya sebenarnya Dilan ini baru balik dari Timur. Iya benar, dia baru balik dari Timur. Sebelumnya dia di Bandung ya, terus ke Timur terus balik lagi gitu ya selama 6 bulan kayak nggak salah di Timur. 2 tahun, 1,5 tahun lah, 1,5 sampai 2 tahun. Pas dia balik dia bersekolah lagi di sekolah lamanya dan dengan teman-temannya yang masih sama dia lah, teman rumah juga ya, berempat dah tuh ya kan. Terus baru deh ketemu tuh si Mei Lien Mary Oi. Jadi anak baru. Iya betul. Karena sebelumnya pas Dilan sekolah di situ belum ada. Terus dia kesemsem lah, cinta monyet. Mei Lien Mary Oi itu dari etnis Tionghoa ya. Turunan Tionghoa. Bapaknya punya toko emas. Terus Kristen dan dari Semarang. Lengkap ya. Jadi biasalah si Dilan masih dengan gaya khasnya yang gombal-gombalin gitu ya.
Tapi nggak, ya itu tadi nggak fokus tentang hal ini ya, karena dia lebih banyak menceritakan tentang gimana dia sama teman-temannya main gitu kan. Ya, kejailannya dia. Kejayaannya dia. Dan dia juga suka bikin puisi. Iya benar-benar. Bikin puisi. Dari kecil ya berarti. Jadi sebenarnya adegan-adegan di Dilan Dewasa yang di antara 1990 atau 1991 ada di film ini. Iya gitu. benar-benar. Terus juga Kayak dia nulis apa tuh? Minta maaf di buku berlembar-lembar gitu kan, kayak dihukum. Nah terus dia mau dari kecil kayak gitu ternyata. karakternya berantem ya dari kecil dia bener Udah berantem. Berantem sama dia teman seangkatannya dia kelas. Kelas ya kelas 6 ya. Dia kan kelas 5 waktu Ya. Yang entah apa yang dipermasalahkan. Sebenarnya kirain sih masalah cewek, ternyata enggak ya. enggak. Terus gimana dia di sini juga banyak unsur religius ya gitu ya. Ngaji sorenya ngaji. Ceramah ya kan. Ceramah kakeknya Dilan gitu kan. Terus tentang gimana menghargai perbedaan mungkin pada saat itu Himbauan menjauhi dialog aja larangan-larangan pada tahun itu. Iya benar. Dan juga ada konflik-konflik yang tiba-tiba terjadi. Jadi di film ini ada scene ketika si Dilan ini nggak diajak ke ulang tahunnya si Melien karena sebelumnya dikasih hadiah siksa neraka. Lagi buku siksa neraka karena dianggap dia kan meme Kristen ya. Terus ya udahlah, mungkin Dilan dengan polosnya memberi hadiah itu. Terus keesokan harinya dibalikin. Kata ini tidak sesuai dengan agamaku katanya. Terus setelah itu dia nggak diundang ulang tahun. Tapi gara-gara diundang tahun dia jadi kena masalah jadi malah digebukin sama si Anhar dan teman-teman. Pokoknya hektik lah gitu ya. Bisa ditonton sendiri gimana. Sama dia tuh sering suka main sepeda. Terus gimana gambarin puasa zaman itu ya, kalau dulu libur ya 1 bulan. Terus lebaran pada zaman itu. Pokoknya dan dia mudik juga. Pokoknya kalau misalkan kalian mau tahu ya, dulu kalau misalnya bertanya-tanya gitu ya, apalagi terutama kalian yang Gen Z gitu ya, apa sih yang dilakuin anak-anak 80-an, 90-an, 2000-an waktu belum ada internet dan handphone, ya itu seperti itu ya kan. Main sampai maghrib. Benar apa? Ya isinya ya baca buku paling ya. Baca buku. Main di sekolah kayak ya main yang bisa dimainin gitu. Iya. Main petasan. Ngobrol di pos ronda. Kayak gitu. Menjahili marbot masjid. Gitu deh, Emang iseng banget, Dilan iseng. Dari kecil udah iseng. Jadi kayak ya itu hari-hari yang mereka lalui gitu. Maksudnya tanpa gadget tuh ya seperti itulah kehidupan zaman dulu ya gitu. Mungkin filmnya lebih kayak cerita keluarga, kayak macam keluarga Cemara gitu loh. Tapi ini lebih personal ke Dilannya. Jadi bukan ke keluarganya. Ya. Kalau ini lebih gambarin ya Dilan dan kehidupan sehari-hari. Gitu, dan kehidupan sehari-harinya gitu. Nah, kita juga dikasih tahu soal kakak-kakaknya ya. Ada tiga kakak gitu di sini. Baru tahu. 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mungkin yang pas di gedenya udah pada nikah dan kehidupan masing-masing kali ya. Dilan kan cuma hidup berdua nih, Dilan sama adeknya. Ternyata pas di sini dia punya adek yang udah kuliah, kakak yang udah kuliah sama yang masih sekolah juga gitu. Iya benar. Filmnya seru ditonton, bagus buat tontonan anak-anak juga ya. Anak buat film-film keluarga gitu. Pas banget nih besok Lebaran bisa ke bioskop. Paling kekurangannya apa? Kurangannya mungkin dari segi penceritaan itu terkadang repetitif, jadi diulang-ulang. Ada beberapa adegan yang diulang-ulang. Terus juga paling kan kayak plot penceritaan konfliknya nggak terlalu dalam gitu ya. Jadi kayak ya sebenarnya ya udah kayak nonton hanya slice of life aja gitu. Buat benar. Kalau yang suka nonton film berkonflik atau mencari apa nih masalahnya, apa sih yang jadi tujuannya, ya mungkin akan terasa membosankan gitu ya. Adegan ceramah dan hasil dari Dilan mendengarkan ceramah juga tuh diulang-ulang terus. Tapi kan memang dia nggak dengerin ceramahnya. Gitu. Tapi at least seru ya, enak ditontonnya gitu. Ya heartwarming aja gitu. Ya. Sudah itu saja. Oke, sampai di rating, berapa rating untuk film Dilan 1983 OID? 7,5/10. 7,5/10. Oh berapa ya? 7/10. Ya semoga, harusnya sih ini bukan akhir dari petualangannya Dilan ya.
karena masih ada cerita aslinya kan Dilan ke Kuba tuh kuliah kan. Iya sih benar, itu lebih menarik ya sebenarnya Ya, kalau kita mau atau pemikiran-pemikiran kirinya dia dibentuk gimana tuh iya kan. benar. Karena mentok kan kedewasaannya di Anjika nih. Iya benar. Kedewasaannya. Nah, ini gimana nih hidup bersama Anjikanya kah atau Karena sebelum waktu dia itu? ke Kuba tuh udah sama Anjika kan sebenarnya. Tapi kan nggak diceritain, kalau di filmnya sih nggak diceritain, kalau di novelnya tuh cuman dibahas sebagian aja kalau misalkan kehidupan dia di sana. Tapi nggak, kalau di novel di film kan terlalu terbatas ya. Karena ini juga tentang Anjika. Atau mau diulik-ulik lagi tapi udah nggak ada lagi pemerannya, udah kabur. Udah nggak bisa disatukan lagi. Ya mungkin ya kalaupun ini akhir ya semoga bisa jadi kenangan yang membekas lah gitu. Bener. Penontonnya banyak, jadi orang-orang bisa ya mengambil intisari dari cerita Dilan sepenuhnya gitu. Walaupun kalau misalkan orang ngomong tentang apa sih Dilan cinta-cintaan mulu gitu ya, tapi atau kan mungkin Dilan SMP 1987 83 89 mungkin 89 atau 88 gitu kan, Dilan 88 terlalu banyak. Nah, itu bisa dimasukin ke sini. Kayak gitu aja, sampai ketemu di konten beraksi kami selanjutnya ya. Iya. Bye bye. Bye bye.